Oke, cek sound, cek sound. Ya, masuk. Ya, selamat malam kawan. Nah, kali ini saya mau membahas tentang ya ini supaya apa ya? Ini untuk memahami kinerja USB HDMI capture. Jadi mungkin nanti kalau ada salah mohon diingatkan atau dikoreksi. Sekaligus saya mau sedikit review tentang USB HDMI capture yang murah ini, yang 200 ribuan itu. Jadi kita bisa bandingkan kenapa dia bisa murah, lalu bagaimana secara kualitasnya. Tapi sebelumnya, ini saya mau apa ya? Mau sedikit jelaskan aja tentang karakter dari USB HDMI ini, karena sangat berhubungan dengan bitrate dari input dan juga jenis konektor yang digunakan pada capture HDMI ataupun SDI. Sebelumnya saya akan jelaskan ini. Jadi saya sudah punya datanya seperti ini. Secara garis besar ini sudah dirangkum oleh saya download di website. Jadi yang perlu kita pahami adalah bitrate yang dibutuhkan oleh suatu resolusi untuk mengirim data dari HDMI ke laptop. Jadi itu yang perlu dipahami. Misalkan ini, kita lihat di sini SD-SDI. SD-SDI ini adalah sudah digital ya, digital SD, standard definition. Itu seperti resolusi 480i atau 576i, itu dia berjalan di kecepatan 270 megabit mega ya, jadi masih mega. 480i 576 itu speed transfer datanya itu 270 sampai 360 megabit. Kemudian ada EDSDI ini atau juga HDMI, sama dia di progresif 480p dan 576p itu dia transfer speed rate-nya adalah 50 megabit. Jadi ini harus dipahami dulu sebelum kita tahu nanti apa hubungannya dengan capture dan juga konektornya. Kemudian ada HDSDI, HDHDMI sama. Kalau high definition ini kan di resolusi biasanya 720p atau 1080i. Ini sama. Jadi 720p sama 1080i itu secara bitrate sama. Tapi secara secara pixel 720 lebih rendah, namun dia memakai progresif. Kalau 1080i itu pixelnya lebih banyak, cuman dia menggunakan interlace. Jadi datanya cuman separuh ya. Kalau i itu kan interlace separuh. Tapi secara transfer rate itu sama. Jadi kalau kita menggunakan resolusi HDSDI atau HDHDMI yang resolusinya 720p atau 1080i, suaranya kecil. Oke, saya naikkan dulu. Cek. Jadi ya, oke. Makasih koreksinya. Silakan teman-teman kalau mau tanya atau komen di bawah boleh. Kemudian untuk ini HDSDI ya. HDSDI itu dia membutuhkan bitrate 1,485 GB per second. Jadi itu speed untuk HDSDI atau 720 1080i. Kemudian kalau dual link HDSDI ini jarang kita pakai karena ini 10p60, jarang sekali dipakai. Kemudian ada 3G SDI.
3G SDI ini sama dengan 1080p. Nah, ini HDSDI. HDSDI itu membutuhkan speed atau transfer rate itu bitnya 2,97 gigabit. Jadi sekitar 3 gigabit untuk satu input kamera ataupun dari video. Lain-lainnya sudah ada 6G SDI ini, 6G sudah 6 GB, tapi sudah masih belum dipakai. Kemudian ada 12G, 12 GB kebutuhannya, kemudian ada 24G, ini 24 GB. Jadi setelah HDSDI ini lebih simpel lagi. Jadi 3G SDI itu bisa diartikan membutuhkan kecepatan 3 gigabit per second. Yang sering digunakan itu adalah kawan-kawan sering menggunakan 3G SDI atau 1080p, 50 atau 60 itu hampir sama, tidak selisih banyak. Kemudian yang kedua, teman-teman juga kita sering menggunakan HDSDI. HDSDI ini kita waktu bermain di resolusi 720p dan 1080i. Nah, lalu apa hubungannya dengan capture atau USB HDMI capture ini? Kita sekarang lihat kapasitas dari koneksi dari laptop atau PC kita. Nah, kita masuk ke sini. Ya. Jadi ini adalah kemampuan konektor atau interface dalam dia menerima atau mengelola data. Di sini tidak tertulis USB 2.0. Kalau USB 2.0 itu dia cuman 480 megabit. 480 megabit, belum 1 giga. Kemudian kalau USB 3 ini punya kemampuan untuk mengolah data 5 gigabit per second. Kemudian untuk USB 3.1 atau ini biasa disebut USB Type-C, ini dia 10 gigabit per second kemampuannya. Kemudian naik lagi konektornya itu ada Thunderbolt. Ini Thunderbolt masih 1, sudah sangat jarang digunakan. Itu dia kemampuan mengolah datanya adalah 10 gigabit per second. Kemudian naik lagi Thunderbolt 2. Thunderbolt 2 ini banyak dipakai di MacBook versi 2015 ke bawah. Itu kemampuannya dia untuk mengolah data adalah 20 gigabit per second. Kemudian teknologi yang termutakhir atau yang terbaru itu adalah Thunderbolt 3. Ini sudah terbaru. Itu dia mampu dalam satu port itu dia mampu mengolah atau mengolah data sebesar 40 gigabit per second. Jadi Thunderbolt 3 ini sangat besar kapasitasnya. Thunderbolt 3 ini biasanya juga bisa digunakan untuk USB 3.1 atau USB Type-C. Jadi konektornya ini sama, bentuknya itu sama persis. Tapi biasanya kalau di PC atau di laptop itu kalau Thunderbolt 3 itu dia ada logo halilintar seperti logo petir gitu. Itu Thunderbolt 3. Jadi memang kadang-kadang harus teliti kalau mau beli barang, terutama laptop dengan Thunderbolt 3. Kalau sampai sekarang saya laptop yang sudah Thunderbolt 3 itu masih sekitar 20 juta ke atas ya. Itu kebanyakan laptop gaming. Nah, kemudian apa hubungannya ini dengan bitrate dari kamera ataupun dari video? Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita bandingkan ini.
Jadi ini supaya kita sedikit paham kenapa kok harus USB 3, kenapa harus USB 2, atau kenapa harus pakai Thunderbolt 3. Seperti ini, SD SDI. SD SDI ini 270 megabit. Jadi kalau misalkan kita punya Thunderbolt 2, itu dia kapasitasnya cuman masuk di SD SDI atau 576i. Kenapa? Karena kalau kita naik sedikit, kita pakai resolusi di atasnya, misalkan 576p, itu dia membutuhkan transfer datanya 540 megabit. Sedangkan USB 2, USB 2.0 itu kemampuannya cuman 480 megabit. Jadi kurang. Jadi kalau misalkan nanti kita cek, jadi misalkan kayak jadi misalkan ini capture yang murah ini 200.000 ini pas ini kalau kita coba menggunakan 1080p dia pasti patah-patah karena dia sebenarnya tidak kuat, transfer datanya nggak kuat. Tapi ketika kita gunakan 576i ini akan smooth, akan halus, berjalan normal. Kalau yang sekarang saya pakai ini saya menggunakan Akasis yang USB 3.0 yang besar ini. Nah, ini saya pakai capture ini sekarang. Ini USB 3. USB 3 kemampuannya kita cek di sini ya, USB 3. Kita cek di sini. Di sini. USB 3 itu kemampuannya 10 gigabit per second. Oh sorry, ini USB 3 3.0 ini ya, bukan Type-C. USB 3.0 itu kemampuannya 5 gigabit per second. Ya, kita cek ini USB 3 kemampuannya adalah 5 gigabit per second. Kemudian kita cek berapa data yang dikirim dengan 1080p. Kita cek di sini sekarang. Nah, untuk mengirim 1080p atau 3G SDI ini memerlukan bitrate 2,97 atau 3 gigabit. Jadi masih kuat. HDMI ini HDMI ini USB 3. USB 3 ini kemampuan konektornya adalah 5 gigabit. Kemudian videonya ini 1080p50 atau 3G SDI atau ini 3G SDI ini, dan dia membutuhkan 3 gigabit per second. Jadi masih longgar. Makanya ketika kita menggunakan USB 3.0 ini untuk 1080p dia akan lancar. Dia akan smooth karena kapasitasnya itu masih cukup untuk ini, bahkan lebih. Sekarang kita cek lagi. Kita cek di sini. Jadi kalau misalkan kita bermain di dua kamera misalkan ya, dua kamera dengan 1080p50, di mana satu kamera 1080p50 itu membutuhkan bitrate 3 gigabit per second, maka kita memerlukan konektor atau capture dengan tipe Type-C seperti ini. Kenapa? Karena USB 3.1 atau USB Type-C ini dia mampu mengolah data sebesar 10 gigabit per second. Sementara satu kamera dengan 1080p50 itu membutuhkan bitrate 3 gigabit per second. Jadi 3 kali 2 itu cuma 6 gigabit. Sementara USB Type-C bisa sampai 10 gigabit per second. Kalau kita kalikan 3, 9. Cuman tidak direkomendasikan karena memang harus ada spare. Jadi kalau teman-teman menemukan capture dengan USB Type-C, itu bisa digunakan untuk 2 capture card. Tapi kalau misalkan bukan berarti satu laptop ini misalkan ada banyak
USB, terus kita gunakan 2 atau 3 nggak masalah, karena itu terpisah. Yang dimaksud ini adalah satu port ya. Satu port itu 10 GB. 10 gigabit per second. Jadi dia nanti bisa 2 kamera. Jadi kalau ada USB capture, USB 3 ya, kalau ada USB 3 capture dengan 2 input, itu pasti di dalamnya ada hub. Dia menggunakan sistem hub. Karena USB 3.0 ini nggak bisa capture 21080p 50 karena nggak cukup, membutuhkan 6 gigabit per second. Sementara USB 3.0 itu cuman 5 gigabit per second. Jadi logikanya di situ. Atau ada capture card saat USB 3.0, dia bisa capture 2, tapi mungkin dia hanya mentok di resolusi 1080i atau 720p. Karena untuk 720p dan 1080 ini hanya memerlukan transfer data sebesar 1,45 gigabit. Jadi kalau dikali 2 masih cukup, karena hanya 3 gigabit per second. Kemudian Thunderbolt ini sudah nggak ada, kalau Thunderbolt 1 sudah hampir nggak ada. Thunderbolt 2 ini masih ada di laptop MacBook yang 2015 ke bawah. Nah, ini untuk Thunderbolt 3. Nah, saya kemarin pernah live menggunakan Thunderbolt 3 dengan 4 kamera. Thunderbolt 3 ini sudah sudah paling mentok. Saat ini sudah paling besar. Maksudnya dengan konektor portable ya. Di atas itu masih banyak seperti M2, terus NVMe, PCIe itu jauh lebih besar. Cuman dia kan internal. Kalau eksternal ini ya USB 3.0, kemudian USB 3, Thunderbolt ini eksternal. Tapi kalau PCIe itu sangat besar. Kalau Thunderbolt 3 itu seperti yang saya coba kemarin, yang saya pakai itu alat capture seperti ini yang menggunakan USB 3.0. Jadi dia bisa 4 input. Thunderbolt 3 ini kan 40 gigabit per second. Sementara kalau saya bermain 1080p itu kan cuma 3 gigabit. Dikalikan 3 cuma 12 gigabit. Jadi lebihnya banyak. Makanya kalau kita sudah mau bermain di 4 input itu wajib menggunakan Thunderbolt 3. Karena USB 3.1 atau USB Type-C itu cuman muat atau cuman mampu menampung 2 jalur atau 2 input 1080p 50 saja. Nah, ini Thunderbolt. Kabelnya Thunderbolt seperti Type-C ini persis, tapi dia ada logonya Halilintar. Lalu apa hubungannya dengan capture? Nah, ini saya akan coba di sini. Saya akan capture. Ini yang saya gunakan sekarang ini adalah Akasis. Saya buka ini dulu. Nah, ini saya menggunakan Akasis yang USB 3.0 yang sekarang saya pakai live ini. Ini menggunakan USB 3.0 Akasis. Kemudian yang akan saya coba adalah ini adalah USB 2.0 milik Akasis juga. Ini saya splitter, gambarnya sama. Saya akan coba input ya. Saya akan coba input. Kawan-kawan kalau ada pertanyaan silakan di komen, nanti saya jawab. Sekarang saya akan add input dulu. Ini quick play di sini. Ya, saya add input. Saya masukin di sini kamera. Nah, ini HD31. Kalau Akasis tadi sudah ada namanya sendiri, sudah masuk. Sekarang saya coba yang versi murah ini HD31. Nah, saya gunakan 19080 50p dulu. Nah, ini sudah masuk ya. Udah masuk. Nah, ini kawan-kawan lihat. Yang sekarang kawan-kawan lihat ini, yang ini sekarang ini adalah Akasis yang USB 3. USB 3 ya ini. Kemudian ini saya play.
Saya masukkan ke preview, ini nanti adalah Akasis USB 2 dengan resolusi 1920 1080p. Nah, ini lihat, patah-patah. Karena dia memang cuman USB 3. Nah, dia patah-patah. Saya kembali ke USB 3. Sorry. Ya, ini USB 3. USB 3 aman. Sekarang ke USB 2, 1080p50. Nah, ini USB 3, USB 2. Jadi dia masuk karena HDMI ini kan multiformat. Jadi dia masuk, cuman dia tidak mampu menampung bitrate-nya dari 1080p50. Ini ya. Saya kembali sini. Nah, ini 1080, ini milik USB 3.0 Akasis. Dia tidak ada masalah karena dia menggunakan USB 3. Lalu bagaimana cara mengatasi menggunakan capture USB 2.0 ini? Ya, kita harus menurunkan resolusinya supaya dia bisa menampung bitrate dari input. Ini kan USB 2 seperti tadi. Oke, kita lihat di sini. USB 2. Oh, USB 2 nggak ada di sini ya. Saya tidak masukkan di sini. Jadi USB 2 ini di bawahnya USB 3, di bawahnya. Kemampuannya adalah port USB 2 itu 480 megabit. Jadi ketika dikasih 3G SDI seperti tadi, itu dia pasti akan ngelak karena 3G SDI itu membutuhkan 3 gigabit. Sangat jauh. Nah, sekarang saya coba akan turunkan resolusinya di USB 2.0 ini. Saya play ini dulu. Oke. Saya close yang USB 2 tadi. Oke, saya add input lagi. Saya add input kamera. Kemudian nah ini, saya masukkan lagi HD31-nya yang USB 2.0 tadi. Kemudian ini saya turunin jadi 720 576 50i. Oke. Sekarang kita cek. Ini Akasis yang USB 3.0. Oke, nggak masalah ya, smooth karena dia menggunakan USB 3. Nah, sekarang ini adalah USB 2.0. Nah, sudah halus ya. Sudah nggak ada patah-patah. Sudah oke, ketimbang tadi waktu menggunakan 1920 1080p. Jadi ketika USB 3 kita fungsikan dengan menurunkan resolusi 720 576 tadi, ya hasilnya juga bagus, smooth. Nggak ada masalah. Karena memang USB 2.0 ini kan mampu menampung resolusi yang diberikan oleh HDMI. Hanya dibutuhkan hanya 270 megabit. Sementara USB 2 ini mampu menampung 480 megabit. Jadi masih ada selisih. Tapi coba kita naikkan sedikit lagi. Sekarang kita naikkan lagi. Saya naikkan lagi resolusinya. Oke, saya close dulu. Sekarang saya naikkan menjadi 720p. Kita naikkan menjadi 720p kamera. Kemudian HD31. Kemudian ini saya rubah jadi 1280 720. 50p. Nah, ini sekarang 720. Nah, dia patah-patah. Dia ngelak ya, lak. Karena USB 3 ini nggak bisa menampung resolusi yang diberikan. Kita lihat di sini 720p
ini HDSDI ini 720p atau 1080 ini sama. Ini sama 720 atau 1080 ini sama. Dia membutuhkan bitrate 1,485 gigabit. Nah, sementara USB 2 tadi yang saya katakan tadi, dia hanya mempunyai kemampuan 480 megabit. Jadi lebih dari sepertiganya. Jadi dia pasti kuat. Itu yang mengakibatkan capture USB 2 ini kalau dipakai 1080p itu pasti ngelak karena USB 2 ini nggak bisa nampung dengan resolusi sebesar 1080p itu tadi. Tapi kenapa kok bisa masuk? Ya bisa masuk karena capture HDMI ini rata-rata kan multiformat. Dia makan semua, bahkan kita kasih 4K aja dia bisa masuk. Cuman dia tidak sanggup play secara smooth. Jadi ada juga kasus hati-hati juga kalau kawan-kawan membeli capture yang sudah ada tulisannya 4K gitu ya. 4K HDMI capture itu hati-hati karena kalau USB 3 portnya pasti nggak bisa, pasti ngelak. 4K bisa masuk, tetap bisa masuk, bisa ke capture. Cuman kalau masuk ke software itu pasti ngelak karena dia tidak bisa menampung. Kembali lagi USB 3.0. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini USB 3.0 itu hanya 5 gigabit per second. Kemampuan dia menampung data itu 5 gigabit per second. Sementara kalau kita mau capture 4K itu kita membutuhkan ini 4K. 4K itu adalah 6G SDI ini, 6G ini. 2160p. Itu membutuhkan 6 gigabit per second. Sementara USB 3 itu cuma 5 gigabit per second. Jadi masih kurang 1 gigabit. Bukan kurang 1 sebenarnya karena harus ada spare, mungkin kurang sekitar 2 gigabit. Jadi kalau ada capture card 4K yang portnya masih USB 3 itu pasti fake atau palsu atau ya nggak bisa dipakai. Untuk kamera 4K nggak bisa dipakai, itu fake. Makanya nggak ada produk-produk dari branded itu yang mengeluarkan 4K dengan USB karena memang nggak mungkin. Tapi kalau produk Cina kan banyak. Mungkin tujuan mereka bukan untuk fake ya, mungkin untuk tujuannya untuk capture presentasi 4K itu masih oke. Karena presentasi kan nggak banyak bergerak. Terus presentasi kemudian ya seperti dari laptop lah pokoknya, bukan gambar bergerak, video ataupun kamera. Jadi kalau ada capture 4K itu bukan diperuntukkan untuk kamera 4K. Hati-hati. Nah, jadi ini sudah jelas ya kawan. Jadi kalau menggunakan USB 2.0 merek apapun juga itu pasti sama. Pasti sama. Jadi merek apapun juga, tipe apapun juga, selama dia portnya USB 2 itu dia hanya bisa menampung resolusi 576i atau 720x576. Kita naikkan lagi di atasnya itu pasti sudah akan patah-patah karena dia sudah menampung data itu, udah nggak kuat USB-nya. Nah, lalu kita coba lihat ini ya. Saya kembalikan lagi dengan USB yang USB 2.0. Saya capture ulang. Saya add input lagi. Jadi teman-teman nanti bisa bandingkan bagaimana sih secara kualitas. Kita masukkan kamera. Kemudian ini AD31, saya pakai yang 720x576. 50i. Oh sorry, ini belum saya close. Ini belum saya tutup. Saya add input lagi. Kamera, kemudian HD31. Nah ini 720x576 50i. Oke. Nah ini
Sekarang kita bandingkan secara kualitas. Sebenarnya gini, bisa nggak dipakai USB 2.0 ya? Bisa. Menurut saya ya, ini menurut pendapat saya bisa. Itu kita bisa gunakan mungkin untuk capture presentasi atau capture kamera yang dengan resolusi rendah gitu ya, atau dengan ya sebenarnya gini, 720-576p ini kan sudah digital ya. Itu juga cukup bagus karena apa? Karena waktu kita sering menggunakan USB 2.0 itu kan kebanyakan nonton lewat handphone. Handphone itu kan kecil. Jadi kemungkinan besar masih oke, masih bisa kebaca, kecuali kita menggunakan USB 2.0 kemudian dilihat di TV besar. Di TV 32 inch itu mungkin kelihatan koral atau kelihatan kelihatan pixelnya pecah gitu. Tapi kalau untuk ditonton di handphone saya kira sudah cukup, karena itu kalau kita di YouTube kan sama saja melihat YouTube dengan resolusi 480p, itu kan sudah lumayan bagus. Nah, ini sekarang kita bandingkan. Ini USB 3.0. USB 3.0 ini yang kan kalian lihat ini USB 3.0. Kemudian saya switch dengan USB 2.0 dengan resolusi 576i atau 720-576. Ini saya switch. Nah, ini. Lebih ada blur ya, lebih blur, kemudian ada kontrasnya juga naik, ada beberapa detail di muka saya ini akhirnya kontras. Ini 576. Ini USB 3. Jadi USB 2 itu kemampuannya cuma segini. Nah, ini kalian bisa lihat di kabel ini kan ada kayak ini kayak ada flicker. Karena pixelnya dia nggak nampung. Ini 720-576. Ini USB 2 ya, USB 2. Nah, itu kontrasnya juga naik. Kemudian saya switch lagi USB 3. Nah, ini USB 3. Lebih real. Karena resolusinya juga lebih besar. Ini 1080p 50. Ya, jadi begitu kawan. Jadi kalau ada pertanyaan, ya benar, kadang-kadang bertanya, kenapa ini USB 2 apa USB 3? Ya, itu pertanyaan betul, karena kalau mau main di resolusi HD wajib minimal USB 3.0. Itu wajib. Kalau misalkan mau bermain kalau maksudnya mau beli capture dengan 2 input, itu wajib beli dengan USB 3.1 atau USB Type-C. Karena kebutuhannya 6 gigabit, dan USB Type-C itu kemampuannya adalah 10 gigabit. Jadi masih sisa. Kalaupun ada capture dengan USB 3.0 kemudian 2 input, itu kemungkinan ada 2. Satu dikompresi, ada 3 ya. Satu ada kompresi, yang kedua itu dia di dalamnya ada hub, ada USB hub. Jadi ada komponen, sebenarnya itu 2 capture dikasih hub. Jadi 2 hub di situ. Sama aja kita main 2 capture ini dikasih hub. Nah, itu bisa. Atau yang ketiga, itu dia maksimal di 1080i atau 720p. Karena kalau kita main di 720p, ini tadi saya jelaskan 1,5 gigabit saja kebutuhannya. Kalau 2 artinya kan cuma 3 gigabit. Sementara USB 3 itu 5 gigabit. Jadi masih ada selisih 2 gigabit. Itu masih bisa digunakan. Kemudian kalau banyak pertanyaan tentang 4 capture, 4 input, ya itu otomatis harus menggunakan Thunderbolt 3. Yang ini 40 gigabit. Ini sangat leluasa. Kita bisa banyak bahkan kalau kita hitung secara kalkulat matematikanya 3 gigabit kemungkinan bisa sampai 10 input untuk jika menggunakan jika menggunakan interface Thunderbolt 3 itu bisa sampai 10 input ya, tapi kan ada ada spare. Jadi kesimpulan saya adalah ya kita wajib punya USB 3 ini, ya mungkin buat backup atau buat ya event-event kecil yang tidak membutuhkan resolusi tinggi, atau untuk presentasi
Kalau mau capture cuman PowerPoint gitu aja kan dia nggak banyak bergerak. Jadi kan apa ya? Iya, cuma statis. Karena kelemahannya USB 2 ini kan cuman waktu ada moving aja. Waktu ada moving dia kelihatan patah-patah. Tapi kalau gambarnya diem, ya nggak masalah kayak PowerPoint, presentasi, gitu-gitu, keynote nggak masalah. Tapi kalau untuk video, ya jangan. Atau mungkin untuk sekedar ngevlog USB 2.0 ini ya oke juga nggak masalah karena kan paling dilihat lewat handphone dan itu kan ukurannya kecil jadi ya masih oke lah, resolusinya masih diterima. Ya, begitu kawan, saya kira sudah cukup jelas. Maaf kalau misalkan saya ada salah. Ini kan sekedar pengetahuan aja saya. Setelah cari di ilmu di Google gitu kan, yang saya dapatkan seperti ini. Mungkin ada yang benar dan ada yang salah. Tapi secara logika sih, perhitungannya sih seperti itu. Jadi kalau mau memilih, terutama ini nanti tujuannya adalah untuk bagaimana nanti kita memilih USB capture dan juga laptop yang tepat. Karena kalau kita misalkan membutuhkan banyak input, ya otomatis kita harus mencari laptop yang sudah ada koneksi Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 pun itu bisa digunakan untuk Type-C. Sejauh ini saya belum menemukan capture dengan menggunakan Type-C dengan 2 input, belum ada sih, belum nemu ya. Jadi kalau mau menggunakan banyak ya mungkin cukup menggunakan 2 USB hub. USB hub pun itu kalau bisa, kalau memang harus menggunakan hub itu pilih yang paling enggak yang harus ada merek ya, jangan yang biasa karena kadang-kadang kalau yang murah itu fake, itu tadi masalahnya. Jangan-jangan dia transfer datanya enggak seperti real USB 3. Jadi harus yang benar-benar benar-benar bagus lah kalau untuk memilih hub. Nah ini kalau ini saya menggunakan HDMI ini Akasis ini USB 3.0. Oke ya kalau ini udah bisa digunakan. Saya balik lagi supaya teman-teman lebih paham lagi, ini saya play sekarang ini yang USB 2.0. USB 2.0. Kelihatan banyak flicker karena pixelnya dia terlalu kecil. Nah, ini banyak flicker, kemudian kontrasnya juga naik. Kontrasnya di wajah itu ada naik. Kemudian juga warna agak kuning. Bisa dipakai sensornya. Ya, oke, gitu aja kawan. Sampai ketemu lagi kalau ada review lagi, saya akan review lagi. Kemudian ada barang-barang ke depan yang akan saya review kembali. Oke, sekian, selamat malam.